Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang haji yang terkena azab. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Burhan adalah seorang pria berusia 55 tahun yang dihormati di desanya. Selama lebih dari 1 dekade, ia menjabat sebagai kepala desa, sebuah posisi yang memberinya otoritas besar. Keberhasilannya memimpin desa membuat banyak orang segan dan menghormatinya. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan karismatik, serta mahir berbicara di depan umum. Namun, di balik citra kepemimpinannya yang kuat, Burhan menyimpan sisi lain yang tidak banyak diketahui orang. Rumah Burhan adalah yang paling megah di desa itu. Halaman luas dengan taman yang selalu terawat, mobil-mobil mahal terparkir rapi di garasinya, dan pakaian yang selalu berkelas menjadi simbol statusnya yang jauh di atas rata-rata penduduk desa. Ia sering terlihat menghadiri acara-acara resmi dengan penuh wibawa, seolah tidak ada yang bisa menyaingi posisinya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Burhan memiliki sifat yang membuat banyak warga merasa kecewa. Ketika seseorang datang untuk meminta bantuan, entah itu untuk biaya pengobatan atau modal usaha kecil, Burhan selalu menolak dengan berbagai alasan yang terdengar dibuat-buat. Ia beralasan bahwa ia tidak ingin memanjakan warga agar tidak bergantung pada bantuan orang lain. Namun, warga desa perlahan mulai memahami bahwa Burhan bukanlah sosok yang dermawan. Meskipun ia hidup bergelimang harta, tangannya jarang terbuka untuk membantu orang lain. Desas-desus tentang kebiasaannya menyimpan uang hanya untuk dirinya sendiri mulai beredar. Beberapa orang diam-diam bergunjing bahwa kekayaannya bukan semata-mata dari gaji kepala desa, melainkan ada sumber lain yang tidak jelas asalnya. Namun, tidak ada yang berani menentang Burhan secara terbuka. Mereka hanya bisa menggerutu dalam diam, sebab sikapnya yang tegas dan berwibawa membuat banyak orang enggan berkonfrontasi. Sikap Burhan yang enggan berbagi semakin terasa ketika bencana melanda desa. Saat itu, beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal akibat banjir besar. Banyak warga bahu-membahu membantu satu sama lain, tetapi Burhan hanya berdiam diri di rumahnya yang aman dari terjangan air. Bahkan ketika kepala dusun memintanya untuk membantu, Burhan hanya memberikan jawaban singkat bahwa pemerintah desa sudah mengurus semuanya. Kecewa dengan sikapnya, beberapa warga mulai menjaga jarak darinya. Tidak hanya dalam urusan sosial, kehidupan keluarganya pun tidak luput dari sorotan. Istrinya, Hayati, adalah wanita yang sabar dan taat. Ia selalu berusaha mendukung suaminya dalam segala hal. Tetapi di balik senyumnya yang ramah, ada kesedihan yang mendalam. Ia seringkali melihat bagaimana suaminya lebih mengutamakan kekayaan dan status sosial dibanding kepentingan keluarga. Anak-anak mereka yang sudah beranjak dewasa pun perlahan menjauh, merasa tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari seorang ayah yang lebih sibuk membangun citra diri daripada merawat hubungan dengan keluarganya. Meskipun begitu, Burhan tidak merasa ada yang salah dengan caranya hidup. Baginya, kekuasaan dan harta adalah bukti kesuksesan, dan selama ia tetap dihormati di desa, maka semua akan baik-baik saja. Namun, semua keyakinan itu mulai goyah ketika ia dan istrinya berencana untuk menunaikan ibadah haji. Sebuah perjalanan yang seharusnya membawa kedamaian, justru mulai membuka pintu kegelisahan dalam dirinya. Keinginan Burhan untuk menunaikan ibadah haji bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia telah lama mempertimbangkannya, tetapi selalu menunda dengan berbagai alasan. Namun, suatu hari, ketika seorang kerabatnya meninggal dunia secara mendadak, ia mulai memikirkan kehidupannya dengan lebih serius. Kematian mendadak itu menjadi tamparan baginya, mengingatkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Malam itu, ia berbincang dengan Hayati di teras rumah mereka. "Kita sudah cukup umur, dan aku merasa ini saat yang tepat untuk pergi haji," ucap Burhan sambil menghela napas panjang. Hayati menatap suaminya dengan mata berbinar. Sejak lama ia mendambakan perjalanan ini, dan mendengar keputusan Burhan membuatnya begitu bahagia. Tanpa menunggu lebih lama,
Burhan mulai mengurus segala keperluan pendaftaran. Ia menggunakan sebagian dari tabungannya untuk membayar biaya haji. Baginya, haji adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada warga bahwa ia juga seorang yang taat beragama. Meski demikian, di dalam hatinya masih tersimpan kegelisahan yang tidak bisa ia pahami. Sejak hari itu, Burhan mulai merasa aneh. Ia kerap terbangun di malam hari dengan keringat dingin. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya, membuatnya sulit tidur nyenyak. Dalam mimpi-mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan di padang pasir yang luas, dengan suara-suara samar yang memanggil namanya. Setiap kali ia mencoba mencari sumber suara itu, langkahnya semakin berat, dan dadanya terasa sesak. "Aku merasa gelisah akhir-akhir ini," kata Burhan kepada Hayati suatu pagi. "Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiranku." Hayati mencoba menenangkan suaminya. "Mungkin ini hanya perasaan gugup sebelum perjalanan besar. Kita akan pergi ke Tanah Suci, tempat yang penuh berkah. Jangan biarkan rasa cemas menghalangimu." Namun, kegelisahan Burhan tidak berkurang. Bahkan, saat hari keberangkatan semakin dekat, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Dalam beberapa kesempatan, ia merasa seperti melihat bayangan hitam di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Keringat dingin selalu mengalir di dahinya setiap kali ia merasakan kehadiran yang tak kasat mata itu. Meskipun begitu, Burhan tetap melanjutkan persiapannya. Ia menyembunyikan kegelisahannya dari orang lain dan mencoba fokus pada perjalanan yang akan segera ia tempuh. Hayati, di sisi lain, semakin bersemangat. Ia sering menghabiskan waktu membaca buku-buku tentang ibadah haji, berharap bisa menjalankan setiap rukun dengan sempurna. Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Burhan dan Hayati berangkat bersama rombongan jemaah haji lainnya. Saat pesawat mulai lepas landas, Burhan menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya, apakah ia benar-benar siap untuk perjalanan ini, atau justru sesuatu yang lain sedang menunggunya di sana? Sejak menginjakan kaki di Tanah Suci, kegelisahan yang dirasakan Burhan semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tak kasat mata tetapi begitu nyata. Setiap kali ia mencoba fokus dalam ibadah, bayangan dari masa lalunya kembali menghantui. Bayangan tentang kekayaan yang diperolehnya dengan cara yang tidak benar, tentang warga desa yang ditolaknya saat meminta bantuan, dan tentang keputusan-keputusan yang telah ia buat demi kepentingannya sendiri. Ketika Burhan mulai menjalankan ibadahnya, tubuhnya terasa semakin berat. Setiap langkah yang diambil seolah membawanya pada bayangan kesalahannya di masa lalu. Saat ia berdiri di depan Ka'bah, dadanya berdebar kencang. Ia merasa ada beban yang menghimpit, sesuatu yang tidak terlihat tetapi begitu nyata. Malam harinya, ia kembali dihantui mimpi yang lebih jelas. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang pernah ia sakiti. Wajah-wajah penuh luka menatapnya tajam, seolah menuntut pertanggungjawaban. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, keringat mengalir deras di dahinya. Hari berikutnya, kondisi Burhan semakin memburuk. Tubuhnya melemah, langkahnya tersendat, dan rasa sesak semakin menjadi. Ia berusaha melanjutkan ibadah, tetapi tubuhnya tidak mampu lagi menahan beban yang terasa menghancurkannya dari dalam. Pada saat tawaf, ia tiba-tiba roboh di tengah kerumunan, membuat jemaah lain panik. Hayati yang melihat kejadian itu langsung berlari mendekat. Burhan hanya mampu menatapnya dengan mata yang dipenuhi ketakutan, sebelum kesadarannya perlahan menghilang. Beberapa jemaah bergegas membantu, sementara petugas kesehatan segera datang. Hayati menangis histeris, mengguncang tubuh Burhan yang sudah lemas. Mulut Burhan bergerak seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah suara serak yang hampir tidak terdengar. Saat itu juga, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Kulit Burhan perlahan berubah. Warna hitam pekat mulai menjalar dari ujung jemarinya ke seluruh tubuh. Kulitnya tampak menegang dan merekah seperti tanah yang kering kerontang. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini terpaku dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Teriakan ketakutan mulai terdengar. Beberapa orang mundur, sementara yang lain membaca doa dengan suara gemetar. Tubuh Burhan semakin mengecil. Tulangnya terasa mencuat di bawah kulit yang semakin menyusut. Dalam waktu singkat,
Tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari manusia. Hayati menjerit histeris saat melihat wujud suaminya yang kini lebih menyerupai seekor tikus besar. Nafasnya tersengal, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Petugas medis yang berada di lokasi pun membeku sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian ini begitu cepat, begitu tidak masuk akal. Jemaah lain berlarian, sebagian melantunkan ayat suci Al-Quran dengan harapan bisa mengusir apapun yang sedang terjadi. Namun, perubahan itu sudah lengkap. Di tengah lantai marmer yang suci, seekor tikus hitam berlari terseok-seok, dengan mata yang penuh ketakutan. Para petugas keamanan akhirnya bergerak, mencoba menangkap makhluk itu. Namun, dalam sekejap, tikus tersebut menghilang di antara kerumunan, lenyap tanpa jejak. Hayati terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani berspekulasi. Namun, dalam hati mereka, semua tahu bahwa ini bukan peristiwa biasa. Burhan telah mendapatkan hukuman atas semua yang telah ia perbuat selama hidupnya. Di tanah suci, di tempat yang paling suci bagi umat Islam, keadilan ilahi telah ditegakkan dengan cara yang tak terduga. Setelah peristiwa mengerikan yang menimpa Burhan, suasana di Masjidil Haram berangsur kembali normal. Tetapi bagi Hayati, dunia seakan runtuh. Ia tidak bisa memahami bagaimana suaminya yang dulu begitu dihormati bisa mengalami nasib tragis seperti itu. Ia terduduk dalam kepasrahan, tubuhnya masih gemetar, air mata terus mengalir membasahi wajahnya. Kabar tentang kejadian luar biasa itu segera menyebar. Para jemaah yang menyaksikan peristiwa tersebut terdiam dalam ketakutan, dan sebagian mulai merenungkan perbuatan mereka sendiri. Hayati pun mulai berpikir tentang kehidupan yang telah ia jalani bersama Burhan. Ingatannya melayang pada semua momen ketika Burhan menolak membantu orang-orang yang datang padanya. Bagaimana ia menumpuk kekayaan tanpa memikirkan kesejahteraan orang lain. Kini, ia melihat dengan jelas bahwa semua tindakan buruk suaminya akhirnya menemukan balasannya. Di penginapan, Hayati mengurung diri dalam diam. Ia tidak sanggup menghadapi kenyataan. Namun, seiring waktu berlalu, ia mulai menyadari bahwa kejadian ini bukan hanya ujian baginya, tetapi juga sebuah pelajaran yang harus ia pahami. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar mengumpulkan harta dan membangun status sosial, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berbuat baik terhadap sesama. Dalam kesedihannya, Hayati berusaha mendekatkan diri kepada Allah lebih dari sebelumnya. Ia menghabiskan waktu dengan berdoa dan membaca Al-Quran, mencari ketenangan di tengah rasa kehilangan yang mendalam. Ia bertekad untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, dengan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan Burhan. Sebagai istri yang telah menyaksikan peristiwa luar biasa itu, ia merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan hikmah dari kejadian tersebut kepada orang lain. Sepulang dari tanah suci, Hayati tidak lagi hidup dalam kemewahan seperti sebelumnya. Ia menjual sebagian besar harta peninggalan Burhan dan menggunakannya untuk membantu masyarakat. Setiap kali ia melihat seseorang dalam kesulitan, ia merasa terdorong untuk menolong, seolah ingin menebus dosa-dosa suaminya yang telah lalu. Keputusan Hayati untuk berubah membuatnya dihormati oleh banyak orang di desa. Perlahan, ia menjadi sosok yang disegani bukan karena kekayaan, tetapi karena ketulusan dan keikhlasannya dalam membantu orang lain. Ia menyadari bahwa azab yang menimpa Burhan adalah peringatan nyata bahwa segala yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan, baik atau buruk. Di akhir hidupnya, Hayati menghabiskan waktu dengan beribadah dan mengabdikan diri untuk sesama. Ia selalu mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti suaminya. Ia percaya bahwa meskipun Burhan telah mendapatkan hukuman di dunia, ia masih bisa belajar dari pengalaman itu dan menuntun hidupnya ke jalan yang lebih benar. Dengan hati yang kini lebih tenang, Hayati menemukan makna sejati dari kehidupan. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan diukur dari harta dan kekuasaan, melainkan dari seberapa besar seseorang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah pulang dari tanah suci, Hayati kembali ke desa dengan perasaan yang bercampur aduk. Kehilangan Burhan di tanah suci menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Kehidupan yang dulu penuh kemewahan kini terasa hampa baginya. Ia menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya.
Dan kematian Burhan menjadi peringatan nyata akan pentingnya berbagi dan berbuat baik. Begitu tiba di desa, Hayati disambut dengan rasa penasaran dari para tetangga. Kabar mengenai kejadian di Tanah Suci telah menyebar luas, dan banyak yang ingin mengetahui kebenarannya. Namun, Hayati memilih untuk tetap diam. Hanya mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Allah dan pelajaran bagi semua orang. Perlahan, ia mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana. Sebagian besar harta yang ditinggalkan Burhan, ia sumbangkan untuk kepentingan masyarakat. Ia membantu pembangunan masjid, memberikan bantuan kepada fakir miskin, dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Dengan cara itu, ia merasa bisa menebus kesalahan suaminya. Waktu berlalu, dan Hayati menjadi sosok yang dihormati di desa. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai istri seorang mantan kepala desa yang kaya, tetapi sebagai seseorang yang tulus membantu sesama. Ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Di setiap sujudnya, Hayati selalu berdoa agar Burhan diberikan ampunan. Ia berharap bahwa perubahan hidupnya ini bisa menjadi amal baik yang dapat menolong suaminya di kehidupan setelah kematian. Kini, ia menjalani hari-harinya dengan ketenangan, yakin bahwa ia telah menemukan jalan yang benar untuk menebus masa lalu yang kelam. Kisah ini mengajarkan bahwa sebesar apapun dosa seseorang, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kekayaan dan kedudukan tidak berarti jika diperoleh dengan cara yang tidak halal. Perjalanan haji bukan hanya tentang ritual, tetapi juga pembelajaran untuk membersihkan diri dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus.